12.565 per US dollar, artinya nilai tukar rupiah melemah. Hal tersebut tentu saja langsung dimanfaatkan oleh para pemilik uang dolar untuk meraup keuntungan dengan menukarkan dolar milik mereka. Aktivitas penukaran di berbagai money changer mengalami peningkatan, salah satunya di PT Ayu Masagung yang berada di Jalan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Dari pagi hingga siang hari, kantor valuta asing ini terus diserbu oleh para pemilik dolar untuk menukarnya ke rupiah. Hal itu dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah ke dolar yang mencapai 12.700 per 1 US dollar. Menurut Fitri, salah satu teller di PT Ayu Masagung ini menyebutkan aktivitas penukaran di kantornya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan beberapa pekan lalu di mana saat dolar masih dihargai standar. Seminggu ini banyak Gitu. Untuk sekarang berapa sih Mbak? Dolar? Sekarang 12.700 kita terima ya. Jualnya 12,4. Itu yang paling tinggi ya? Sementara itu melemahnya nilai tukar rupiah juga banyak dimanfaatkan oleh para pemilik dolar. Mereka sengaja menukarkan dolarnya saat harga melambung tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Emang saya lagi butuh, yang pertama, emang udah dari beberapa minggu yang lalu sebenarnya saya butuh, tapi kebetulan, nah ini lagi naik, ya dilepas aja. Oh gitu, nah, jadi memanfaatkan kesempatan juga ya Bu ya? Namun tidak sedikit pula masyarakat yang mengeluhkan melemahnya nilai tukar rupiah ke dolar ini. Pasalnya mereka harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk membeli dolar, khususnya bagi mereka yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Efeknya sih ya banyak ya. Mungkin kalau dibilang harga dari harga ngaruh juga ke harga tiket ya, kalau ini kan untuk ke luar negeri jadi juga biaya juga mau gratis juga. Gitu. Jadi harus mengeluarkan rupiah yang cukup banyak untuk rupiah yang cukup banyak, atau budgetnya misalkan 10 juta bisa sampai 15 juta. Warga berharap rupiah kembali menguat agar tidak membebani kebutuhan kehidupan. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Dan rupiah yang terus terpuruk terhadap dolar Amerika menjadikan mata uang Garuda ini masuk dalam 5 besar mata uang paling tidak berharga di dunia. Menurut The Richest, dari 180 mata uang yang diakui secara internasional, rupiah masuk urutan keempat dengan nilai tukar paling rendah terhadap dolar Amerika. Majalah The Economist menyebutkan masalah yang dihadapi Indonesia adalah pemerintahan yang birokratis, korupsi, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi alasan nilai tukar rupiah sangat rendah. Selain rupiah, 4 mata uang lain yang nilainya paling rendah adalah rial Iran. Mata uang negara penghasil minyak ini setara 26.905 rial per dolar Amerika. Kemudian peringkat kedua adalah Vietnam Dong, 1 dolar Amerika setara dengan 21.393 dong. Sementara itu, mata uang negara Sao Tome Dobra berada di peringkat ketiga dengan kurs 19.750 per dolar Amerika Serikat. Peringkat kelima yaitu rubel yang merupakan mata uang Belarus, yaitu 10.869 per dolar Amerika. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan memicu kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat. Di tingkat eceran, harga barang-barang konsumsi diperkirakan akan naik hingga 15%. Anjloknya nilai tukar rupiah akan memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Harga komoditas pangan, terutama yang berasal dari impor, diperkirakan akan segera naik dalam waktu dekat. Menyusul melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Asprindo) memperkirakan akan adanya kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Kenaikan terutama akan terjadi pada jenis produk segar yang diimpor. Meski tidak langsung menaikkan harga, para pengusaha retail mengaku dampak pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa dihindari. Pedagang terpaksa menaikkan harga karena harga barang impor menjadi semakin mahal akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah yang telah mencapai 3,9% di bulan Desember membuat harga barang kebutuhan masyarakat di tingkat eceran diperkirakan akan merangkak naik 10 hingga 15%. Tingginya ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi kurs.
Sebab saat ini Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan utama seperti kedelai, gula, daging, jagung, beras, hingga buah-buahan segar. Akibatnya, pelemahan nilai tukar rupiah tahun ini telah membuat harga komoditas pangan impor menjadi semakin mahal. Misalnya saja, harga kedelai, susu, dan daging sapi tahun ini telah naik rata-rata 3 hingga 11%. Kementerian Perdagangan mencatat rata-rata harga kedelai impor telah naik 6,9% sepanjang tahun ini. Harga kedelai telah naik dari 10.600-an per kilogram menjadi 11.300-an. Seharusnya pemerintah segera bertindak cepat untuk mengatasi dampak dari pelemahan rupiah yang terjadi. Jika tidak, dapat dipastikan bahwa beban yang harus ditanggung masyarakat akan semakin berat. Pasca melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengakibatkan sejumlah harga barang-barang elektronik berangsur naik. Lalu seberapa besar kenaikannya? Berikut kita cermati bersama laporan reporter TV One Karunisa dan juru kamera Mahendra dari Pasar Glodok, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi rupiah yang melemah dalam 2-3 hari terakhir biasanya akan berdampak pada harga-harga barang elektronik, mengingat sebagian besar barang elektronik merupakan barang-barang impor. Saya memantau langsung di Pusat Elektronik Pasar Glodok, Jakarta Barat terhadap harga-harga barang elektronik yang ada. Saya akan tanyakan langsung ke salah satu penjual. Mas Hasan, selamat siang. Ya, siang. Mas, ini ingin tahu nih, kondisi 3 hari terakhir kan kondisi rupiah kita melemah. Adakah pengaruh terhadap harga-harga barang elektronik yang Mas jual? Ya, pengaruh sih. Soalnya kalau misalnya kan sebagian dari harga barang udah 70% dari produk tuh udah pada naik semua. Habis itu sekarang juga pasaran lagi sepi juga ya. Jadi itu sangat sulit sekarang untuk ini menjual barang juga sekarang udah susah gitu. Untuk kenaikannya sampai akhir tahun ini paling tidak di range berapa persen, Mas? Kenaikan tahun ini paling sekitar 10-20% ya, tergantung item barangnya ya. Tapi apakah nantinya di awal tahun akan ada penyesuaian harga kembali ketika barang-barang baru masuk? Kalau misal untuk penyesuaiannya itu udah pasti, ya kan? Kalau misalnya kita dari sini, kalau misalnya stok barang yang lama kita pasti jualnya harganya lama. Kalau misalnya stok barang yang baru, mau nggak mau kita harus naikin. Gitu. Mas, untuk tahun ini sebenarnya bagaimana sih daya beli masyarakat untuk barang-barang elektronik? Untuk tahun ini ya lebih menurun ya, nggak kayak tahun-tahun kemarin ya. Soalnya mungkin kalau misalnya elektronik kan lebih ini tergantung, nggak semua orang yang butuh ya. Terima kasih Mas Hasan atas informasinya. Dan pemirsa, pada dasarnya barang-barang elektronik yang dijual di pasaran sampai pada akhir tahun ini masih menghabiskan barang-barang lama, namun nantinya para penjual akan kembali menyesuaikan harga melihat kurs rupiah yang ada di Indonesia di awal tahun baru. Dari Jakarta, Hairunisa, Mahendra, TV One mengabarkan. Kita sudah melihat dampak rasakan imbasnya oleh para pengrajin tempe. Pasalnya, bahan baku kedelai yang mereka gunakan selama ini adalah kedelai impor. Rahmat Hidayat, pengrajin tempe asal Petemon, Surabaya ini terpaksa harus memutar otak agar bisa mempertahankan usaha tempe rumahannya. Setelah terpukul akibat kenaikan harga BBM, kini Rahmat kembali dipusingkan dengan merangkaknya harga kedelai impor akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kedelai impor merupakan bahan baku pembuatan tempe miliknya. Sebelum rupiah tertekan, harga kedelai impor telah naik sebesar Rp7.500 per kilo akibat penyesuaian kenaikan harga BBM. Kini, melemahnya nilai tukar rupiah membuat harga kedelai impor kembali naik sebesar Rp8.200 per kilogram. Jualannya ya tetap. Terus niki solusinya apa? Ya seperti ini, kedelai ini dari Amerika. Artinya impor Pak ya? Iya. Harganya gimana Pak? Sekarang naik. Dulunya 7.500, sekarang 8.200. Ya jadi susah. Dalam sehari, Rahmat menghabiskan 1 kuintal kedelai impor untuk produksi tempe rumahannya. Untuk menekan angka kerugian, Rahmat terpaksa memperkecil ukuran tempe. Karena untuk menaikkan harga sangat susah di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Rahmat berharap pemerintah membantu subsidi bahan baku kedelai agar para pemilik usaha kecil seperti mereka dapat terus bertahan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Dan turunnya nilai tukar rupiah juga berdampak pada pengusaha tahu di Medan.